Mas Adino, bisa dihubungi teman-teman yang lain. Siap, siap. Tunggu saya kabari. Assalamualaikum, Prof.
Assalamualaikum, Prof.
Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang 16. Siapa pemakalah Pak Farid? Saya Prof. Yang belum hadir masih ada ini. Tinggal Pak Arjun Prof. Ya, Ya, kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sudah bisa dimulai Prof. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak Pak Prof dan teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom. Izinkan saya sebagai pemakalah pertama menyajikan materi tentang latar belakang munculnya gerakan nasionalisme. Jadi nasionalisme ini sebagaimana kita ketahui merupakan satu kekuatan utama yang membentuk dunia modern, khususnya dalam proses pembentukan negara bangsa, nation state. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang munculnya gerakan nasionalisme dengan menelaah faktor-faktor historis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melatar belakanginya. Dengan menggunakan pendekatan historis analitis, tulisan ini menemukan bahwa nasionalisme tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika panjang yang melibatkan perubahan struktur masyarakat, pengaruh kolonialisme, perkembangan pendidikan, serta interaksi global. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme berkembang sebagai respon terhadap penjajahan serta sebagai upaya untuk membangun identitas kolektif bangsa. Dengan menggunakan kerangka teori Imagine Communities dari Benedict Anderson, dari analisis kelas elit intelektual, ditemukan bahwa nasionalisme Indonesia dipicu oleh 3 pilar utama, yaitu kebijakan pendidikan kolonial yang lazim kita sebut dengan istilah politik etis, kemudian perkembangan kapitalisme cetak atau media massa, serta yang ketiga pengaruh gerakan pembaruan Islam dan ideologi global seperti sosialisme dan pan-islamisme. Penulisan ini menyimpulkan bahwa nasionalisme Indonesia adalah produk dari ketegangan antara represi kolonial dan aspirasi modernitas elit pribumi. Jadi sebagai bab 1 pendahuluan, di sini saya menuliskan bahwa nasionalisme itu merupakan suatu paham yang menekankan kesetiaan dan pengabdian individu kepada bangsa dan negara. Kemunculan nasionalisme menjadi fenomena penting dalam sejarah dunia, terutama sejak abad ke-18 dan ke-19. Dalam konteks global, nasionalisme sering dikaitkan dengan runtuhnya sistem feodalisme dan munculnya negara modern atau nation state, negara bangsa. Di Indonesia, nasionalisme memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan melawan penjajahan. Namun, gerakan nasionalisme tidak muncul secara instan. Ia merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam maupun luar masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang munculnya nasionalisme agar dapat memahami dinamika pembentukan bangsa Indonesia. Nasionalisme di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan interaksi antara kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan respon masyarakat pribumi. Berbeda dengan nasionalisme di Eropa yang cenderung berbasis pada kesamaan etnis atau bahasa, nasionalisme Indonesia bersifat civic nationalism yang melampaui batas-batas primordial.
Kemudian metodologi penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Data diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal, dan sumber-sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang melatar belakangi munculnya nasionalisme. Kemudian pembahasan bahwa untuk memahami nasionalisme Indonesia memerlukan perspektif yang melampaui narasi heroik sejarah konvensional. Kita harus melihat bagaimana struktur administrasi kolonial, penyebaran literasi, mobilitas geografis elit terdidik, menciptakan ruang bagi terciptanya Indonesia sebagai identitas bersama yang sebelumnya tidak pernah ada secara politik. Jadi yang pertama, pengaruh revolusi besar dunia. Kemunculan nasionalisme tidak dapat dilepaskan dari pengaruh revolusi besar dunia seperti revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Revolusi ini memperkenalkan konsep kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Revolusi Prancis khususnya menjadi titik penting dalam perkembangan nasionalisme. Ide tentang nation atau bangsa sebagai identitas, sebagai entitas politik yang berdaulat mulai berkembang. Konsep ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia termasuk Asia dan Afrika. Kemudian yang kedua, perkembangan pendidikan modern. Pendidikan modern memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional. Melalui pendidikan, masyarakat mulai mengenal konsep kebangsaan, sejarah, dan identitas kolektif. Di Indonesia, munculnya kaum terpelajar menjadi faktor dalam perkembangan nasionalisme. Mereka tidak hanya memperoleh pendidikan barat, tetapi juga menyadari ketidakadilan sistem kolonial. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, dan lainnya merupakan produk dari sistem pendidikan modern. Lembaga pendidikan seperti Stovia atau Sekolah Dr. Java di Batavia menjadi kawah candra di muka tumbuhnya nasionalisme. Disinilah para pemuda dari latar belakang etnis yang berbeda bertemu, berdiskusi, dan akhirnya mendirikan organisasi modern pertama yang dinamai Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Yang meskipun Budi Utomo ini awalnya bersifat kultural dan terbatas pada etnis Jawa, ia kemudian menjadi prototip bagi organisasi politik masa depan. Yang ketiga, pengaruh kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan faktor utama yang mendorong munculnya atau tumbuhnya nasionalisme di negara-negara terjajah. Penindasan, eksploitasi ekonomi, serta diskriminasi sosial yang dilakukan oleh penjajah menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat atau pribumi. Pilar pertama yang menjadi latar belakang krusial adalah perubahan kebijakan kolonial Belanda yang pada awal abad ke-20 dikenal sebagai politik etis, entische politik. Kebijakan yang mencakup irigasi, emigrasi, dan edukasi ini awalnya ditujukan untuk membalas budi kepada rakyat pribumi. Namun sektor edukasi menciptakan konsekuensi yang tidak terduga bagi kolonial Belanda. Pendidikan modern ala barat yang diberikan kepada anak-anak priai dan kelas menengah baru menghasilkan lapisan intelektual yang mampu berpikir kritis. Mereka mulai membaca pemikiran-pemikiran liberal dari Eropa seperti karya-karya John Locke atau J.S. Mill. Melalui bahasa Belanda sebagai lingua perangkai intelektual, para pelajar dari berbagai suku, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain, dapat berkomunikasi dan menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama di bawah penindasan kolonial. Di Indonesia, kebijakan kolonial Belanda seperti tanam paksa dan politik etis memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Meskipun politik etis membuka akses pendidikan, namun tetap tidak menghapus ketimpangan yang ada. Kondisi ini kemudian memicu kesadaran kolektif untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, perkembangan media dan komunikasi. Kemajuan dalam bidang media dan komunikasi turut mempercepat penyebaran ide nasionalisme. Surat kabar, majalah, dan buku menjadi sarana penting dalam menyebarkan gagasan kebangsaan. Di Indonesia, media seperti Medan Priai,
dan berbagai surat kabar lainnya menjadi alat perjuangan bagi kaum intelektual untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Melalui media ini, ide-ide tentang persatuan dan kemerdekaan dapat tersebar luas. Merujuk pada tesis Benedict Anderson, nasionalisme sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membayangkan diri mereka sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat yang sama, meski tidak pernah bertatap muka. Di Indonesia, hal ini difasilitasi oleh kapitalisme cetak atau print capitalism. Munculnya surat kabar berbahasa Melayu seperti Medan Pria yang didirikan oleh Tirto Adi Suryo pada tahun 1907 memainkan peran vital. Media massa tidak hanya menyebarkan berita, tetapi juga menyebarkan istilah-istilah politik baru dan kritik terhadap ketidakadilan kolonial. Melalui bacaan yang sama, masyarakat di berbagai daerah mulai terikat dalam satu ritme waktu dan isu yang sama. Bahasa Melayu pasar yang demokratis berbeda dengan bahasa Jawa yang berlapis secara hierarkis dipilih sebagai alat komunikasi perjuangan. Penggunaan bahasa ini memungkinkan ide-ide nasionalisme merembes atau menyebar hingga ke lapisan masyarakat bawah, memperkuat fondasi identitas nasional yang inklusif. Yang kelima, munculnya organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, Sarekat Islam dan Indische Partij menjadi pionir dalam gerakan nasionalisme di Indonesia. Budi Utomo misalnya dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Organisasi ini menekankan pentingnya pendidikan dan persatuan sebagai dasar perjuangan. Faktor agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas, menjadi katalisator identitas yang sangat kuat dalam melawan hegemoni Barat yang Kristen. Syarikat Islam yang berawal dari Syarikat Dagang Islam yang berdiri pada tahun 1905 adalah organisasi massa pertama yang benar-benar bersifat nasional. Syarikat Islam berhasil menyatukan rakyat kecil, dalam hal ini petani dan pedagang, melawan sentimen keagamaan untuk melawan dominasi ekonomi pedagang asing dan tekanan politik kolonial. Di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto, Syarikat Islam menjadi sekolah bagi calon pemimpin besar Indonesia, dan beberapa muridnya diantaranya adalah Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Kemudian berlanjut munculnya organisasi seperti Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 membawa napas pembaruan. Dengan mengadopsi sistem pendidikan dan organisasi modern, gerakan ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat sejalan dengan kemajuan zaman. Hal ini memberikan rasa percaya diri pada bangsa pribumi bahwa mereka mampu mengatur diri mereka sendiri secara modern tanpa harus selalu bergantung pada standar kolonial. Yang keenam, faktor ekonomi dan sosial. Perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial juga berkontribusi terhadap munculnya nasionalisme. Modernisasi ekonomi menyebabkan munculnya kelas menengah yang memiliki kesadaran politik lebih tinggi. Selain itu, ketimpangan sosial antara penjajah dan pribumi memperkuat rasa solidaritas di kalangan masyarakat. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan kolektif untuk memperjuangkan keadilan. Secara sosiologis, nasionalisme juga dipicu oleh perasaan terhina secara kolektif. Sistem kasta rasial di Hindia Belanda menempatkan orang kulit putih atau Eurofanian di puncak, disusul Timur Asing, Vreemde Oosterlingen, dan penduduk pribumi yang disebut sebagai Inlander berada di posisi terbawah. Diskriminasi itu diantaranya adalah diskriminasi dalam gaji, jabatan birokrasi, dan hak-hak hukum. Ini menciptakan keresahan yang mendalam. Kebijakan ekonomi kolonial yang ekstraktif, terutama setelah depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, semakin memperburuk taraf hidup rakyat dan memvalidasi argumen para tokoh nasionalis bahwa kemakmuran hanya bisa dicapai melalui kemerdekaan politik.
Yang ketujuh, pengaruh ideologi global. Selain nasionalisme, ideologi lain yang muncul dan berkembang adalah liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Ideologi ini juga turut mempengaruhi perkembangan gerakan nasional. Ideologi ini memberikan inspirasi bagi para tokoh pergerakan untuk merumuskan strategi perjuangan. Di Indonesia, pengaruh ideologi global terlihat dalam berbagai organisasi pergerakan yang memiliki orientasi berbeda-beda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri di peta dunia. Terdapat faktor eksternal yang memberikan dorongan moral dan intelektual yang signifikan. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, peristiwa ini meruntuhkan mitos superioritas bangsa kulit putih dan membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan kekuatan Eropa. Kemudian berlanjut Revolusi Tiongkok pada tahun 1911 yang membawa keberhasilan Sun Yat-sen menggulingkan dinasti Manchu, menginspirasi elit pribumi tentang kemungkinan mendirikan negara berbentuk republik. Begitu pula pengaruh komunisme dan sosialisme pasca Revolusi Rusia pada tahun 1917. Ideologi Marxisme-Leninisme masuk ke Indonesia melalui tokoh seperti Snaplit. Ideologi ini memberikan kerangka analisis ekonomi terhadap imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme yang sangat relevan dengan kondisi eksploitasi di Hindia Belanda. Yang kedelapan, Sumpah Pemuda dan peran tokoh pergerakan nasional. Puncak dari latar belakang munculnya gerakan ini di Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Ini adalah momen di mana berbagai latar belakang penyebab di atas, pendidikan, media massa, organisasi, dan sebab penderitaan bersama mencapai titik temu. Pernyataan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah kontrak sosial yang menandai bahwa Indonesia telah beralih dari sekedar konsep geografis menjadi kehendak politik yang bulat. Tokoh-tokoh pergerakan nasional ini kemudian memiliki peran penting dalam menggerakkan massa dan menyebarkan ide nasionalisme. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi menjadi juga simbol perjuangan. Tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara memainkan peran strategis dalam membangun kesadaran nasional. Melalui pidato, tulisan, dan organisasi, mereka berhasil membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Ya, terakhir kesimpulan, di sini kita dapat memahami bahwa gerakan nasionalisme sejatinya merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor seperti pengaruh revolusi dunia, perkembangan pendidikan, kolonialisme, media, organisasi pergerakan, kondisi ekonomi dan sosial, serta peran tokoh-tokoh nasional, semuanya berkontribusi terhadap lahir dan berkembangnya gerakan nasionalisme. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme muncul sebagai respon terhadap penjajahan dan sebagai upaya untuk membangun identitas bangsa. Nasionalisme tidak hanya menjadi alat perjuangan, tetapi juga menjadi pondasi dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Secara teoritis, nasionalisme Indonesia mendukung pandangan konstruktivisme bahwa bangsa adalah entitas yang diciptakan untuk merespon kebutuhan zaman. Ernest Gellner berpendapat bahwa nasionalisme muncul karena kebutuhan masyarakat industri akan homogenitas budaya. Di Indonesia, homogenitas ini bukan diciptakan oleh industri, melainkan oleh birokrasi kolonial dan sistem pendidikan yang seragam. Munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia adalah hasil dialektika antara kebijakan kolonial yang diskriminatif, namun membuka akses pendidikan dengan daya serap elit pribumi terhadap ide-ide modernitas dan keagamaan. Tanpa politik etis, tidak ada elit yang terdidik. Tanpa kapitalisme cetak, tidak ada komunitas terbayang. Dan tanpa penindasan ekonomi, tidak ada massa yang bergerak. Ketiga unsur inilah yang bersinergi membentuk fondasi negara bangsa, nation state Indonesia yang kokoh.
kemudian. Demikian Prof dan teman-teman sekalian yang bisa saya paparkan terkait eh, kemunculan gerakan latar belakang munculnya gerakan nasionalisme. Syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin saya minta salah satu di antara teman yang bisa bertindak sebagai moderator. Mungkin Pak Abdul Muthalib atau Pak Arjun, silahkan. Tapi mohon maaf ini Zoom-ku biasa keluar masuk karena jaringan kurang mendukung. Mungkin yang lain bisa backup Ya, dulu. biar saya saja, Ya, silahkan Pak Arjun. saudara Bintal. Ya, terima kasih. Eh, baik, terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional, dan terima kasih juga kepada saudara pemateri atas materi yang sudah dipaparkan tadi. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya mungkin eh, langsung masuk ke proses diskusi pada materi hari ini. Berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberi tahu tambahan terkait daripada materi yang dipaparkan tadi oleh saudara Muhammad Farid Wajidi. Kepada teman-teman, saya persilakan. Terima kasih. Bagaimana, ada yang ingin memberi pertanyaan? Saya moderator. Ayo, persilakan kepada saudara Abdul Muthalib. Tapi sebelumnya jelas suara saya, Dik? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Jadi dipersilakan. Di sini Bapak Muhammad Farid menjelaskan tentang nasionalisme di Indonesia. Jadi karena kami juga sering membahas tentang kebudayaan dari orang budaya. Jadi pertanyaan saya, apakah adat atau budaya lokal itu berperan penting? Maksudnya konflik-konflik yang banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Indonesia ini seperti perang antar suku. Karena kenapa? Ketidaksesuaian atau budaya mereka yang berbeda seperti itu. Jadi apakah budaya lokal itu atau adat lokal itu bisa memperkuat atau bahkan atau sebaliknya melemahkan dari nasionalisme itu sendiri? Terima kasih moderator, saya kembalikan ke forum. Ya, terima kasih kepada saudara Abdul Muthalib atas pertanyaannya.
Eh, Selanjutnya mungkin kepada teman-teman yang lain Saya bisa memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, seperti yang diketahui bahwa nasionalisme di Indonesia didorong oleh faktor internal berupa penderitaan akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lalu Sriwijaya atau Majapahit, dan munculnya golongan terpelajar hasil politik etis. Faktor eksternal meliputi kenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan gerakan kemerdekaan di Asia Afrika. Tadi ada kalau tidak keliru, ada Pak Farid baca paham-paham baru yang berfungsi sebagai bahan bakar intelektual dan fondasi ideologi yang mengubah arah perjuangan tokoh pergerakan dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dan modern. Pertanyaan saya, sejauh mana pengaruh masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan penislamisme terhadap tokoh pergerakan nasional? Kedengaran, Ji, Pak? Ayo jelas. Atau saya bantu ketik di obrolan. Saya kira sudah cukup. ya, Pak, saya kira itu untuk soal nomor 2. Ya, terima kasih. Jadi untuk menjaga kelancaran diskusi, mungkin saya persilakan dulu kepada Saudara Muhammad Farid Wajidi untuk menjawab kedua pertanyaan. Pertama dari pertanyaan Saudara Abdul Muthalib, kemudian yang kedua dari Saudari Indasari Dewi. Dipersilakan kepada pemateri. Ya, terima kasih banyak atas dua teman yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Jadi yang saya tulis di sini dari Abdul Muthalib, mohon dikoreksi ya pertanyaannya. Apakah adat atau budaya lokal berperan penting atau punya pengaruh dalam tumbuh kembangnya nasionalisme di Indonesia, atau justru adat atau budaya lokal itu justru melemahkan tumbuh kembangnya nasionalisme itu sendiri? Jadi perlu dipahami bahwa hubungan antara budaya lokal dengan nasionalisme itu sendiri adalah dinamika yang sangat menarik dalam studi historiografi dan konstruksi sosial sejak awal pergerakan nasional. Jadi saya memandangnya bahwa budaya lokal itu sendiri justru dia adalah penyemai nasionalisme. Jadi budaya lokal tidak melemahkan nasionalisme. Justru budaya lokal itu adalah fondasi utamanya. Jika kita bercermin dari sejarah bahwa benih nasionalisme itu tumbuh dari kebanggaan terhadap identitas lokal. Jadi nasionalisme itu tumbuh dari kebanggaan terhadap identitas lokal, yang identitas lokal itu terancam oleh kolonialisme. Jadi budaya lokal itu sebetulnya adalah identitas perlawanan. Jadi perlawanan terhadap penjajah yang awalnya di beberapa daerah itu hanya bersifat lokal atau kedaerahan, seperti misalnya peran Makassar, perang Jawa atau peran Padri. Peran Makassar di Makassar, perang Jawa di Jawa, dan peran Padri di Sumatera. Jadi meskipun bersifat lokal, peristiwa-peristiwa ini menjadi memori kolektif.
memori kolektif yang kemudian disatukan menjadi narasi perjuangan nasional. Pandangan saya yang kedua bahwa akar budaya itu, budaya lokal itu merupakan akar budaya dalam ideologi. Jadi semisal jika kita mempelajari konstruksi pemikiran Bung Karno, Pancasila itu sendiri sebetulnya dikonstruksi dari nilai-nilai luhur budaya yang dari Sabang sampai Merauke itu yang digali seperti misalnya gotong royong dan musyawarah. Jadi tanpa akar budaya lokal ini, nasionalisme Indonesia akan menjadi ideologi impor yang asing dan rapuh. Yang ketiga, budaya lokal itu merupakan identitas yang inklusif. Itulah sebabnya pada Kongres Pemuda tahun 1928, organisasi yang berbasis daerah seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Celebes itu tidak melebur karena benci budayanya, melainkan mereka sadar bahwa untuk melindungi identitas budaya tersebut, mereka butuh wadah politik yang lebih besar, yang kemudian kita kenal sebagai nation state atau negara bangsa. Jadi, namun meski begitu kita juga perlu mempertanyakan, adakah misalnya atau kapankah misalnya budaya lokal itu bisa melemahkan nasionalisme? Jadi di satu sisi budaya lokal menjadi lahan bagi tumbuhnya nasionalisme, tapi di sisi lain budaya lokal juga berpotensi melemahkan nasionalisme. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena budaya lokal itu bisa juga berpotensi menjadi primordialisme sempit atau etnosentrisme. Jadi budaya lokal justru bisa melemahkan nasionalisme jika dia berubah menjadi fanatisme kesukuan atau sentimen kedaerahan. Jadi jika semangat mencintai budaya lokal menjadi eksklusivitas, hanya mengutamakan kelompok sendiri dan menolak kelompok lain, maka integrasi nasional itu dengan sendirinya terancam. Ya, saya kira ini yang harus kita pahami, kapan budaya lokal itu menjadi sarana yang baik bagi tumbuhnya nasionalisme dan kapan budaya lokal itu berpotensi melemahkan nasionalisme. Jadi saya kira di sini ada dua sisi ya. Memang budaya lokal menjadi penyubur nasionalisme, namun di sisi lain bisa juga menjadi ancaman nasionalisme. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saudari Indah, ya, mohon dikoreksi pertanyaannya. Sejauh mana pengaruh paham-paham liberalisme, komunisme, atau bahkan pan-Islamisme, persatuan Islam, itu menjadi sarana bagi tumbuh kembangnya nasionalisme. Jadi saya kira ini paham-paham yang atau mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang sifatnya global dan muncul di awal abad ke-20, kesemuanya ini tentu menjadi katalisator yang mengubah perlawanan rakyat dari yang sebelumnya bersifat kedaerahan menjadi perlawanan modern yang terorganisir dan bersifat nasional. Jadi inilah yang kemudian dalam studi historiografi saya kira yang fenomena ini kita sebut sebagai masa kebangkitan nasional, di mana ideologi-ideologi tersebut berfungsi sebagai alat analisis bagi kaum terpelajar untuk memahami penindasan kolonial. Jadi saya ingin merinci satu persatu ini ya. Pertama, liberalisme dan demokrasi. Liberalisme itu masuk terutama melalui pendidikan Barat yang kita sebut tadi politik etis. Jadi paham ini menekankan pada kebebasan individu, kesetaraan di depan hukum, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi ini yang kemudian memicu lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo dan Indische Partij yang menuntut
hak-hak politik dan kesetaraan status antara pribumi dan orang Belanda. Jadi di situ pengaruhnya ada pemahaman yang baik terhadap konsep kewarganegaraan yang mengubah identitas dari kaum pengabdi raja menjadi warga negara yang memiliki hak politik. Jadi itu. Yang kedua, komunisme atau yang kita sering juga pahami sebagai gabungan dari paham Marxisme dan Leninisme. Paham komunisme ini masuk ke Indonesia melalui tokoh-tokoh Belanda yang menganut paham komunis seperti Sniplit yang mendirikan Partai Komunis pertama di Indonesia. Jadi apa kontribusi paham komunisme terhadap nasionalisme? Jadi komunisme itu memberikan metode perjuangan yang agresif dan radikal. Komunisme berhasil merangkul kelompok buruh dan petani yang selama ini tidak tersentuh oleh organisasi elit. Ya. Kemudian yang ketiga, organisasi pan-Islamisme. Jadi pan-Islamisme ini dipopulerkan oleh tokoh Mujaddid ya, seperti Jamaluddin Al-Afghani, dan kemudian masuk ke Indonesia melalui jaringan haji dan pelajar di Kairo atau Mekah. Jadi apa kontribusi pan-Islamisme terhadap tumbuh kembangnya nasionalisme? Tentu kita menyadari bahwa Islam dari dulu sudah menjadi lingua franca, jadi bahasa penghubung identitas yang melampaui batas etnis Jawa, Bugis, Melayu, sehingga nasionalisme awal, pan-Islamisme ini menjadi nasionalisme awal sebelum konsep Indonesia itu matang. Jadi kemudian pan-Islamisme ini juga menghubungkan perjuangan di Indonesia dengan gerakan anti kolonial di dunia Islam lainnya, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa bangsa kulit coklat bisa melawan bangsa kulit putih. Ya, kemudian terakhir pengaruh pan-Islamisme itu terutama pada organisasi Syarikat Islam. Jadi pan-Islamisme menjadi organisasi masa pertama yang mampu menyatukan jutaan rakyat di bawah panji perlawanan atas nama agama terhadap ketidakadilan ekonomi kolonial. Jadi saya kira tiga aliran atau mazhab ini ketiganya dengan ragam dinamikanya masing-masing memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Ya, ketiga paham ini tidak saling meniadakan, melainkan saling berdialektika. Nasionalisme Indonesia adalah sebuah konstruksi sosial unik yang menyerap unsur-unsur terbaik dari ketiganya. Jadi liberalisme, nasionalisme mengambil struktur demokrasi dari liberalisme dan mengambil kemudian yang lainnya mengambil semangat kerakyatan dari komunisme atau sosialisme dan mengambil pondasi moral dan persaudaraan dari pan-Islamisme. Jadi tanpa masuknya paham-paham ini, perlawanan di Nusantara mungkin akan tetap bersifat sporadis atau tersekat-sekat oleh tembok-tembok kerajaan lokal. Justru dari ketiga paham ini, kemudian kita dapat menelaah jangka panjang atau umur panjang dari nasionalisme yang ada tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jadi saya kira demikian teman-teman yang bisa saya berikan jawaban. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, ya, saya kembalikan ke moderator. Ya. Sepertinya Pak Arjun keluar, Talem. Kurang bagus mungkin jaringannya. Oh iya. Jadi Apwan, saya kembalikan ke Prof.
Mungkin ada masukan Prof atau mungkin sanggahan atau Silakan tambahan. dilanjutkan dulu ya teman-teman yang lain. Oh ya, atau langsung saja saya pandu ya. Silakan teman-teman bagi yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Pak Sardino atau Tuti. Ya, saya mau ajukan pertanyaan sedikit ini. Ada yang terjanggal. Ini tentang nasionalisme. Apakah di negara berkembang berbeda dengan nasionalisme di Eropa? Jika iya, di mana letak perbedaannya secara mendasar? Ya, mungkin begitu pemateri. Sebentar saya tulis di kolom chat. Oh ya, mungkin ada pertanyaan dari Pak Abdul Muthalib dan Tuti Wahyuni. Baik, terima kasih kesempatannya kepada saudara pemateri. Jadi tadi sempat disinggung masalah gerakan nasionalisme pada masa awal kemunculannya itu bersifat inklusif. Jika memang sudah bisa dikatakan bersifat inklusif, lalu sejauh mana gerakan nasionalisme pada masa awal mencerminkan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya didominasi oleh kelompok elit atau kaum terpelajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, karena Pak Abdul Muthalib terlempar keluar ya. Jadi saya jawab dulu dua pertanyaan dari Pak Sahdino Sahdana dan Tuti Wahyuni. Jadi mohon dikoreksi pertanyaannya dari Pak Sahdino terkait konsep nasionalisme, apa bedanya nasionalisme yang ada di Indonesia dengan yang ada di negara-negara Eropa. Jadi tentu perbedaannya terletak pada akar sosiologis dan proses pembentukannya ya. Dalam historiografi perbedaan ini seringkali dikategorikan sebagai nasionalisme timur yang lahir dari penindasan atau kolonialisme. Sementara nasionalisme barat di negara-negara Eropa itu dia nasionalismenya lahir dari perkembangan internal masyarakatnya. Jadi sudah bisa kita meraba bahwa perbedaannya itu bisa kita lihat dalam tiga hal. Pertama, terkait dasar pembentukan, kedua terkait proses kelahiran, dan yang ketiga terkait sifat keanggotaan. Jadi di Eropa, bangsa-bangsa Eropa itu seringkali terbentuk berdasarkan kesamaan etnis, bahasa, dan budaya yang sudah ada sejak berabad-abad. Misalnya bangsa Jerman adalah mereka yang berbahasa Jerman dan beretnis Jerman. Sementara di Indonesia tidak dibangun di atas satu etnis. Nasionalisme yang ada di Indonesia itu
lahir dan tumbuh di atas banyak etnis. Nasionalisme kita bersifat multi etnis. Dasar utamanya bukan karena kita sama sukunya, tetapi karena kita sama-sama dijajah dan sama-sama memiliki tujuan atau cita-cita politik yang sama untuk merdeka. Jadi itu dari aspek pertama, dasar pembentukan. Kemudian yang kedua, dari proses kelahiran. Di Eropa, nasionalisme itu lahir dari proses evolusi internal seperti revolusi industri. Kemudian runtuhnya sistem feodal raja-raja. Kemudian munculnya masa Renaissance. Masyarakat kemudian merasa menjadi satu bangsa karena adanya kemajuan ekonomi dan administrasi yang menyatukan mereka. Berbeda halnya dengan nasionalisme yang lahir di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia lahir sebagai reaksi terhadap kolonialisme. Dan ini adalah gerakan pembebasan. Tanpa adanya penjajahan Belanda yang menyatukan wilayah Nusantara dalam satu administrasi Hindia Belanda, konsep Indonesia mungkin tidak akan pernah lahir sebagai entitas politik tunggal. Ya, itu dari aspek proses kelahiran. Kemudian dari sifat keanggotaan, nasionalisme di Eropa itu cenderung bersifat homogen. Negara-negara di Eropa itu seringkali berusaha menyeragamkan budaya dan bahasanya. Misalnya kebijakan satu bahasa di Prancis. Berbeda hanya dengan di Indonesia. Di Indonesia itu nasionalismenya bersifat sinkretis dan pluralistik. Itulah sebabnya kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia justru merangkul perbedaan. Menjadi orang Indonesia tidak mengharuskan seseorang berhenti menjadi orang Bugis, Melayu atau Jawa. Jadi ini tiga aspek ini yang dapat saya kemukakan terkait perbedaan nasionalisme di Indonesia dengan nasionalisme di negara-negara Eropa. Kemudian terkait pertanyaan dari saudara Tuti Wahyuni, di pemaparan saya menjelaskan bahwa gerakan nasionalisme di Indonesia bersifat inklusif. Ya, itu maksudnya bagaimana? Apakah karena didorong oleh kelompok elit, didominasi oleh kelompok elit dan terpelajar atau bagaimana? Jadi perlu saya luruskan di sini bahwa gerakan nasionalisme Indonesia bersifat inklusif, maksudnya adalah bahwa gerakan nasionalisme di Indonesia itu melampaui batas-batas primordial, baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi bersifat melampaui batas-batas primordial untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu kemerdekaan. Namun dalam perjalanannya memang terdapat dinamika antara peran kelompok elit praja dengan keterlibatan masyarakat. Jadi paling tidak ada tiga pemahaman di sini terkait sifat inklusivitasnya. Pertama, inklusivitas yang dimaksud di sini adalah melampaui sekat suku dan agama. Jadi inklusif di sini berarti terbuka dan mengajak semua. Nasionalisme Indonesia tidak dibangun berdasarkan satu identitas tunggal, misalnya hanya untuk orang Jawa atau hanya untuk satu agama tertentu. Yang kedua, inklusivitas yang dimaksud adalah adanya peran kelompok elit atau terpelajar. Jadi memang awalnya nasionalisme itu digerakkan oleh mereka yang memiliki akses pengetahuan. Hanya kelompok ini kelompok elit pelajar ini yang memiliki akses pendidikan barat. Itulah yang tadi saya ulas terkait politik etis. Sehingga mereka yang pernah mengenyam pendidikan barat ini memiliki pengetahuan atau mengenal konsep-konsep modern seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, atau hak asasi manusia. Kemudian ciri inklusivitas mereka itu bisa terlihat dari kemampuan berorganisasi. Jadi
kaum terpelajar ini memiliki kemampuan untuk menyusun tatanan organisasi. Kemudian juga memiliki kemampuan menulis di surat kabar dan memiliki kemampuan berdiplomasi. Jadi dia memang komunitas pelajar ini dapat dikatakan elit baru atau elit intelektual, bukan hanya elit tradisional atau bangsawan. Banyak dari mereka yang menggunakan pendidikan mereka untuk menyuarakan penderitaan rakyat. Sekalipun pendidikan itu lahir dari pemerintah kolonial Belanda ya. Kemudian pemahaman yang ketiga terkait inklusivitas adalah adanya transformasi dari gerakan elit ke gerakan massa. Jadi meskipun dimulai oleh elit pelajar, nasionalisme Indonesia itu tidak akan berhasil jika tetap eksklusif, tetap inklusif di kalangan mereka saja. Karena itu kemudian kita melihat ada pergeseran signifikan misalnya pada organisasi Syarikat Islam. Jadi Syarikat Islam membawa narasi nasionalisme ke pasar-pasar dan desa-desa, kemudian melibatkan jutaan rakyat kecil, petani dan pedagang dalam gerakan politik. Kemudian transformasi itu juga bentuknya adalah pendidikan politik. Jadi tokoh-tokoh seperti Soekarno lewat PNI-nya, Partai Nasional Indonesia, melakukan agitasi massa, mengubah ide-ide abstrak para terpelajar, kaum terpelajar menjadi bahasa rakyat yang kemudian menjadi mudah dimengerti. Sehingga di belakang hari kemudian lahirlah konsep Soekarno yang disebut marhainisme dan lain sebagainya. Jadi sebagai kesimpulan, nasionalisme Indonesia bersifat inklusif karena ia berhasil menyatukan dua kekuatan. Dua kekuatan itu adalah satu, pikiran yang berasal dari kelompok elit terpelajar. Yang kedua adalah kekuatan tenaga, yaitu dari masyarakat. Jadi nasionalisme Indonesia bersifat inklusif karena menyatukan kekuatan pikiran dan tenaga, kekuatan kaum elit terpelajar dan kekuatan masyarakat. Tanpa kelompok terpelajar, gerakan rakyat hanya akan menjadi pemberontakan sporadis tanpa visi kenegaraan. Sebaliknya, tanpa dukungan massa, gagasan para pelajar hanya akan menjadi wacana di atas kertas tanpa kekuatan untuk meruntuhkan kolonialisme. Jadi, konsep inklusivitas ini sangat relevan. Kemudian menjadi sesuatu yang mudah diwujudkan oleh kelompok yang mengusung gerakan nasionalisme. Saya kira demikian Prof. dan teman-teman sekalian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Sahdino dan Tuti Wahyuni. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, menarik ya Pak Farid ya. Gamblang yang dijelaskan, saya sedikit. Nasionalisme Indonesia, sebagaimana kita ketahui, ya saya sudah jelaskan panjang lebar tentang nasionalisme. Kalau di Indonesia yang kita lihat, lahirnya nasionalisme itu pertama nasionalisme dimulai itu di Asia Afrika. Nasionalisme tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari luka. Luka yang dialami oleh bangsa-bangsa Asia Afrika. Kemudian sudah dijelaskan penjajahan Barat memaksa bangsa-bangsa untuk ikut dalam ketidakadilan. Untuk bangsa yang hidup dalam ketidakadilan. Jadi banyak hal. Kalau di Eropa mungkin nanti ada dibahas tentang gilda-gilda. Itu juga berasal dari ketidakadilan antara kaum kaya dan kaum miskin. Kemudian hanya ironinya, dari penderitaan muncul kesadaran bahwa mereka harus bersatu untuk merdeka. Nah, coba kita lihat, terkadang orang yang ditindas, orang yang merasa disingkirkan, dipinggirkan di masyarakat, mereka membentuk satu komunitas yang sama-sama berasumsi bahwasanya mereka memiliki nasib yang sama. Ketika mereka memiliki nasib yang sama, kemudian mereka
berkumpul dalam satu organisasi. Sayangnya, ketika mereka berjuang dan mendapatkan hasil, biasanya pada saat itu perkumpulan tadi biasanya mulai memudar kebersamaannya karena munculnya individualistik dari tiap orang yang ada di dalam. Sudah ada yang ingin menguasai semua dan sudah ada yang tidak ingin lagi mengikuti menjadi kesepakatan di awal. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di antara tokoh itu adalah Sutomo dan juga Ki Hajar Dewantara yang sudah mulai menggugat keadaan. Kalau di Ki Hajar Dewantara kita lihat ini gerakan tadi disebut gerakan banyak-banyak pada gerakan pendidikan, kemudian mendirikan ormas yang kita kenal dengan ormas tadi disebut juga Muhammadiyah. Kemudian mereka tidak lagi melihat diri sebagai bagian dari suku semata. Nah, tadinya memang rakyat Indonesia dari berbagai kelompok, berbagai etnis yang terpecah-pecah yang belum bisa disatukan. Kemudian muncul kesadaran untuk menjadikan satu komunitas menuju satu Indonesia. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga, kesadaran ini menemukan bentuknya dalam berbagai organisasi, diantaranya Budi Utomo, yang Budi Utomo ini melalui jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan kita ketahui awalnya pendidikan di Indonesia itu tidak bisa diikuti oleh semua kalangan, hanya bisa diikuti oleh kalangan ningrat. Kalangan ningrat, makanya banyak orang-orang kaya dulu itu masih bisa berbahasa Belanda karena mereka bisa dan diizinkan bersekolah di sekolah Belanda. Sementara rakyat jelata yang tidak punya pengaruh dan dianggap tidak memiliki tempat di masyarakat, itu mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Ya mungkin sama halnya hari ini ya, konon hari ini ada gium yang mengatakan orang miskin dilarang kuliah saking mahalnya biaya pendidikan. Kemudian ada Syarikat Islam yang nanti berubah, ada Syarikat Dagang Islam juga. Syarikat Islam yang menyatukan kekuatan ekonomi dan umat. Ya, kita sayangnya organisasi ini tidak terdengar, mungkin sekarang sudah tidak ada. Hanya saja dalam perjalanannya ekonomi umat Islam ini agak lemah dan tidak bisa menguasai secara keseluruhan ekonomi yang ada di Indonesia. Bahkan kita lihat hingga hari ini ekonomi justru dikuasai oleh orang-orang non-pribumi. Kemudian lahir Perhimpunan Indonesia membawa suatu kemerdekaan ke dunia internasional. Yaitu para pelajar yang sudah mendapatkan pendidikan dari Belanda, kemudian juga ada yang belajar luar negeri, yang kemudian mereka pulang mendirikan satu kumpulan yang kumpulan pelajar. Jadi lahirnya satu organisasi gerakan itu juga dari kaum terpelajar. Dan puncaknya lahir ada momen bersejarah, ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini yang kemudian menggerakkan, yang mengatakan bahasanya mengatakan satu bahasa, satu nusa, satu negara. Nah, inilah kemudian melahirkan gerakan nasionalis di Indonesia. Hanya saja gerakan nasionalis seperti hingga saat ini, gerakan nasionalis hari ini, jangan-jangan kita hari ini hanya sebatas simbolis saja, lewat upacara saja, dan tidak diwujudkan dalam kebersamaan dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Justru yang muncul kemudian adalah hanya kepentingan pribadi, kepentingan individual, kepentingan kelompok, dan sampai hari ini, ya mungkin hari sejarah modern kita lihat umat Islam sepertinya sudah agak tidak mudah lagi untuk disatukan dikarenakan adanya muncul berbagai kelompok yang ada di negeri ini. Baik kelompok yang berlatar belakang nasionalis ataupun kelompok yang berlatar agamis. Coba kita lihat, banyak organisasi kemahasiswaan sekarang pecah menjadi beberapa bagian, organisasi keagamaan juga pecah, dan mereka masing-masing ngotot yang susah lagi disatukan di antara mereka. Ya, Pak Farid dan semuanya, saya kira cuma ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mungkin ada tambahan yang lain? Silahkan. Ya, terima kasih banyak, Prof.
Masih ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ya, Pak Abdul Muthalib terlempar keluar, Prof. Mungkin jaringannya kurang bagus. Tidak apa-apa, kita cukupkan saja. Ya, 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 Prof. Jadi, ya, teman-teman, jika sudah tidak ada, kita cukupkan kuliah kita Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia sore hari ini. Terima apa kasih. pembakalan minggu depan? Ya, minggu depan Ya, nanti kalau bisa makalahnya dikirim sehari sebelum kuliah ya. ya, Prof. Ya, silahkan, Kak Farid. Ya, terima kasih atas kebersamaannya, Prof. dan teman-teman sekalian. Kita akhiri. Syukran wa jazakumullah khair untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.